Ini Bang Oscar. Ini Bang Jody. Bang Jody. Bang Jody. Kasih Bang. Bentar belum motong dulu. Ayo kita Jody. Halo Tribuners, kembali lagi bersama Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Suami Nikita Willy terancam dilaporkan polisi. Polemik permasalahan dari keluarga pendiri Bluebird yang menyeret nama suami Nikita Willy, Indra Priawan, semakin memanas. Tante dari suami Nikita Willy, Mintarsih, melaporkan saudaranya atas dugaan penggelapan dana. Mintarsih juga ikut menyoroti kehidupan Indra Priawan dan Nikita Willy yang sudah terbilang berkecukupan, bahkan sebelum adanya kasus penggelapan ini. Mintarsih pun seolah menyayangkan keluarga suami Nikita Willy yang masih mengambil haknya di tengah kehidupan yang sudah berkecukupan. Mintarsih pun menilai bahwa suami Nikita Willy ikut menikmati penggelapan dana yang dilakukan sang ayah Chandra Soeharto Djoko Sutono. Seperti diberitakan sebelumnya, Mintarsih melaporkan para petinggi Bluebird. Ia sendiri merupakan salah satu anak dari pendiri perusahaan Bluebird. Selain Mintarsih, pendiri perusahaan Bluebird memiliki dua anak lain, yaitu Purnomo Prawiro dan Chandra Soeharto. Chandra Soeharto merupakan ayah dari suami Nikita Willy, Indra Priawan. Mintarsih sendiri mengaku tak mendapat haknya di perusahaan Bluebird yang dikelola oleh keluarga suami Nikita Willy sejak 2001 lalu. Berita selanjutnya datang dari diva Indonesia Krisdayanti yang ajak Aurel Hermansyah untuk tampil di konsernya. Kali ini Krisdayanti semakin menunjukkan eksistensinya di dunia tarik suara.
Melalui konser bertajuk Konser Semesta yang akan digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Agustus 2023 mendatang, konser ini akan semakin menunjukkan hubungan erat antara ibu dan anak dengan hadirnya dua putri Krisdayanti, yaitu Aurel Hermansyah dan Amora Lemos. Menurut Krisdayanti, konser ini dibangun dengan emosi yang kuat dari berbagai aspeknya. Bahkan menurut Krisdayanti, konser ini akan menjadi penampilan yang paling istimewa. Dalam konser kali ini akan dibawakan 33 lagu yang akan dinyanyikan Krisdayanti, baik secara solo ataupun duet bersama dengan sang anak. Krisdayanti pun memastikan bahwa konser ini akan menjadi istimewa dengan suguhan visual dan audio yang disediakan. Selain itu, konser Semesta Krisdayanti juga merupakan konser pertama Krisdayanti lagi setelah sebelumnya sempat melakukan konser di tahun 2015 lalu. Belum lagi, bintang tamu yang akan tampil di konser Krisdayanti pun merupakan nama-nama besar penyanyi tanah air. Udah Pak, ini udah blocking. Udah blockingan Pak. Udah blocking ya. 5, 4, 3. Mengisi acara ya. Kita melakukan selamatan pada sore hari ini guna kelancaran dan bersyukur karena kebaikan Gusti Allah sampai pada ujung kita bersama-sama untuk memulakan konser semesta ini. Jadi saya udah ada anak-anak nih, karena saya udah ada anak-anak di bintang ini salah satu bintang tamu pengisi acara konser semesta nanti. Ini konser ini jadi perhatian ini Aul dan Amor seperti cinta nih. Bisa jadi begitu karena memang nomor produksinya ini dijadikan satu yang sangat emosional, baik dengan lagunya dan juga harmoni, karena ini penampilan kami pertama, jadi otomatis menjadi satu titik yang istimewa. Ya. Dalam konser biasanya ada ritual khusus ya sih ini? Ya kalau puasa ngomong, olahraga aja saya ya. Puasa ngomong juga kan. Tapi puasa ngomong lagi di dalam ada 33 judul 33 judul lagu ya. Semuanya istimewa karena kita tidak saja memanjakan mata dengan visualisasi yang indah, tapi juga sound system, karena kita melihat di Expo Theater ini bisa dibilang terbaik sekarang ya, dengan iringan full orkestra yang sudah diaransemen dengan istimewa, bintang tamu yang luar biasa. Dan ini mungkin yang konser saya kembali setelah merayu dan bikin kaya tahun 2015 ya, jadi secara usia juga secara kematangan dan lain-lain ini jauh lebih emosional ya. Konser ini lebih menyentuh, menyanyikan lagu-lagu sebelumnya yang belum pernah ada di konser sebelumnya, kerjasama dengan bintang tamu yang belum terjadi sebelumnya. Jadi memang dari awal akan menjadi satu cerita bagaimana saya bisa menerjemahkan lirik-lirik lagu untuk menjadi pesan yang indah untuk para pendengar. Kalau itu lagi habis gede nih, apa sih dipersiapkan kita? Nggak sih mungkin Tinggal dikit nggak banget kan, ini masuk 6 bulan, cuman selagi masih bisa. Jadi makanya dari kemarin kalau ada beberapa jadwal tuh kurangin karena buat jaga stamina-nya juga buat di acaranya ini. Jadi sekarang banyak kita tadi latihan, setelah ada waktu. Berita selanjutnya datang dari Karenina Maria, di mana ngaku depresi dan insomnia. Akhirnya artis cantik ini pun terjerat kasus narkoba. Kabar tak sedap datang dari artis cantik Karenina Maria Anderson yang terjerat kasus narkoba. Artis sekaligus model Karenina Maria Anderson ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalaan narkotika pada Rabu 2 Agustus 2023. Karenina Maria mengaku mengalami insomnia dan depresi hingga nekat mengonsumsi narkoba. Artis sekaligus model ini ditangkap karena memakai narkoba jenis ganja.
Karenina ditangkap polisi pada Senin lalu, tepatnya pada 31 Juli 2023. Artis dan model Karenina sering posting kebahagiaan, tapi ternyata ia depresi hingga terjerat narkoba dan konsumsi ganja sampai menjadi tersangka. Tes. Ya, silakan. Duh, jangan diri dong, jangan berdiri. Baik, rekan-rekan media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini hari Rabu tanggal 2 Agustus, kami dari Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan akan melakukan rilis pengungkapan penyalahgunaan narkotika. Kami mulai saja. Untuk kronologis kami akan bacakan. Berasal dari laporan masyarakat pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 yang melaporkan bahwa adanya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan inisial K. Setelah menerima informasi tersebut, kami dari Satres Narkoba Jaksel melakukan penyelidikan. Dan pada hari Senin, pada tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 22.15, saudari K dilakukan penangkapan di rumahnya. Dan pada saat kami melakukan penggeledahan, dalam rumah ini didapatkan barang bukti berupa 1 buah bungkus rokok Marlboro yang di dalamnya terdapat 1 bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,1 gram. Kemudian ditemukan lagi 1 linting narkotika jenis ganja berat bruto 0,3 gram. Barang tersebut disimpan oleh tersangka di dalam laci meja kamar pribadi tersangka, yang kemudian barang bukti tersebut diambil sendiri oleh tersangka dan kemudian diserahkan kepada polisi yang mengamankan. Bahwa barang bukti tersebut didapatkan oleh saudari K dari seseorang yang bernama dengan disebut sepi job, Cinta Laura diam-diam bangun 7 lini bisnis. Kabar datang dari artis multitalenta Cinta Laura yang sempat mendapatkan komentar negatif dari netizen karena sering disebut sepi job. Wanita kelahiran Jerman 29 tahun lalu itu disebut sepi job karena jarang mengunggah kegiatan syutingnya di media sosial. Menurut Cinta, tidak semua hal atau pencapaian yang dilakukannya harus diunggah di media sosial. Terlebih, ia memang tengah fokus mendirikan bisnis sekaligus misi sosial. Diketahui Cinta Laura baru saja mengenalkan bisnis sekaligus misi sosial di bawah naungan PT Cinta Paras Semesta. Tak tanggung-tanggung, ada 7 lini bisnis di bidang kreatif yang dikelola langsung oleh artis multitalenta ini. Kalau aku tidak melakukan hal-hal yang depan kamera atau jadi pembicara atau bikin musik atau bikin series, film, apapun itu, aku dan tim aku. Dan kenapa aku selalu bilang aku dan tim aku? Karena ini nggak mungkin aku bisa melakukan semuanya sendiri. Mungkin idenya dari aku, tapi tanpa kerja keras tim aku yang luar biasa, this wouldn't happen gitu. Jadi
walaupun nggak syuting pun setiap hari rasanya kerja rodi, like we're working 14, 16, 18 hours a day. Bahkan mungkin teman-teman sempat nge-stalking social media aku minggu lalu saat ke Maluku, itu ada satu hari di mana aku tidur Senin malam, baru lihat kasur lagi Rabu malam. Nggak tidur 2 hari, karena se-packed itu schedule yang kita punya. Dan mungkin salah satu challenge yang menyenangkan walaupun penuh stres buat aku sekarang adalah banyak topi yang aku kenakan. Dalam arti, aku tetap harus jadi public figure yang selalu kelihatan cantik, selalu rapi, selalu ramah. Tapi on the other hand, banyak sekali bisnis-bisnis yang harus aku QC, banyak sekali pikiran setiap hari, banyak sekali pekerjaan yang harus dilaksanakan, banyak sekali karir-karir orang lain yang juga harus aku pikirkan, banyak sekali fasilitas di sini yang aku harus juga kembangin supaya bisa terrealisasikan mimpinya. So, I'm very tired most of the time. Dan mungkin bagi teman-teman media yang kenal aku juga, kalau dibandingin tahun lalu dan tahun ini, aku turun 5 kilo bukan karena workout guys, bukan karena healthy lifestyle, karena capek dan stres, tapi capek dan stres yang positif. Capek dan stres yang menurut aku sangat-sangat worth it. Dan lagi-lagi tadi malam saat aku tidur, aku bersyukur banget memiliki tim yang aku miliki. Karena memang tadi ada teman media yang ngomong aku orangnya pasti picky, aku pasti orangnya pilih-pilih. Memang benar. Dan aku rasa orang-orang yang bekerja di perusahaan aku juga salah satu yang terbaik di kota ini, mungkin di negara ini. Yang cara berpikirnya kritis, yang kerjanya rapih, organized, tertata, dan benar-benar menunjukkan potensi anak muda Indonesia yang sebenarnya sangat ada di negara kita, tapi sayangnya yang jadi hype, yang jadi viral, yang banyak views-nya, lagi-lagi kadang-kadang nggak selalu yang mendidik atau membangun. And that's fine, kita nggak bisa maksa orang nonton konten kita, tapi aku percaya dengan konsistensi, dengan usaha keras aku dan tim untuk menyajikan konten-konten yang baik dan positif bagi masyarakat, walaupun mungkin komunitas kita nggak sebesar komunitas-komunitas yang mungkin lebih mengarah ke humor, kita tetap berdampak pada orang-orang yang ingin belajar dan ingin berkembang. And buat aku, makanya dalam segala bisnis yang aku lakukan, aku nggak ngejar viral, aku nggak ngejar views, aku nggak ngejar orang tahu atau enggak. Yang penting kita fokus, kita mengerjakan semuanya dengan baik, dan hopefully bisa berdampak bagi beberapa orang di luar sana yang ya memiliki visi yang sama gitu. Sengaja nyari tim-tim yang muda itu alasan dia. Ya, what can I say? Kita anak muda, kita kan masa depan Indonesia ya. Dan walaupun dalam satu sisi aku Kabar selanjutnya datang dari Deddy Corbuzier yang mengaku akan sampaikan aspirasi saat jadi pembicara di salah satu acara terbarunya. Ya, seperti kita ketahui nih ya, sebanyak 17 podcaster Indonesia akan menjadi pembicara di acara live podcast Ngobrol untuk Indonesia Maju di 4 studio 21 Plaza Indonesia, Jakarta Pusat pada Minggu 27 Agustus 2023 mendatang. Para podcaster tersebut ialah Deddy Corbuzier, Endgame, Ernest Prakasa, Gema Membiru, Indra Wandogroho, Kemal Palevi, dan Ngobrol Sore Semaunya, serta masih ada sederetan podcaster yang terkenal lainnya. Acara yang diselenggarakan oleh CXO Media ini akan berlangsung selama 8 jam, terhitung mulai pada pukul 11 siang sampai pukul 8 malam. Belasan podcaster tersebut bisa mengajak narasumber lainnya untuk menemani mereka di hadapan para penonton. Namun, Deddy Corbuzier mengungkapkan ia ingin mengisi acara ini sendirian alias monolog. Deddy Corbuzier mengaku ingin fokus untuk menyampaikan aspirasinya. Kalau kita ngomongin apa yang kita rasakan, pasti ada komedi. Kan semua, kalau setahu saya kan UIT itu kan letterless manusia atau orang. Jadi kalau misalnya lembaga atau apa itu nggak bisa kena. Nah, tapi kan banyak orang nggak paham. Tapi ada SKP 3 Menteri juga yang menurunkan kalau nggak salah jadi 4 tahun. Tapi kan apapun itu ketika itu diedarkan bisa dipotong-potong jadi masalah menurut saya. Makanya kalau di podcast saya kan saya kasih time code. Jadi kalaupun
Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk nantikan tayangan berita terkini artis yang akan memberikan berita terupdate dan menarik seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.